never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Hey kid. Kendati mendapat jaminan dari Yamaha untuk tetap dipertahankan musim depan, Franco Morbidelli perlu bekerja keras agar dapat mengeluarkan potensi Izer M1. Frankie terbilang beruntung lantaran mengantongi kontrak yang baru habis masa durasinya pada akhir MotoGP 2023. Jika tak ada kesepakatan ini, mungkin tidak ada yang percaya dia bisa bertahan, terutama berkaca terhadap performanya. Sejak kembali beraksi dari cedera lutut yang membekapnya pertengahan tahun lalu, pencapaian terbaik Morbidelli adalah saat kejuaraan dunia Grand Prix menyambangi Mandalika musim ini, yakni mengklaim finish ke-7. Setelah itu, hasil balapannya lebih banyak berkutat di luar 12 besar, serta mencatatkan 2 DNF dalam seri termas de Rio, Hondo, dan Assen. Kini, jelang putaran Silverstone, sang pembalap terpuruk pada peringkat ke-19 klasemen. Kinerja yang ditunjukkan Morbidelli terasa begitu kontras, terutama dibandingkan rekan setim sekaligus juara dunia bertahan Fabio Quartararo yang mampu cetak 3 kemenangan. El Diablo pun terasa jadi andalan tunggal Yamaha, karenanya tak heran muncul pertanyaan. Kenapa Quartararo bisa memaksimalkan Izer M1, tetapi sebaliknya Morbidelli dilanda kesulitan, padahal, Italiano pernah catatkan sukses sebagai runner-up MotoGP 2020. Menengok sedikit ke belakang, kali terakhir Morbidelli menapaki podium ketika finish ketiga di Jerez 2021, saat masih berseragam Petronas SRT, namun, operasi cedera lutut memaksanya absen dalam 5 balapan. Tidak dipungkiri lagi, bahwa momen cedera membawa salah satu anggota VR46 Riders Academy itu ke masa terburuk dalam karir balapannya sejauh ini. Ditanya apa hambatan yang menghalangi lajunya, Morbidelli menuturkan ada kekurangan pada dirinya, di mana dia harus beradaptasi sepenuhnya dengan motor Yamaha. Yang paling penting adalah saya perlu menemukan kecepatan dengan motor ini, dan untuk mendapatkannya dengan motor ini Anda harus agresif, tuturnya, dan itu bukan gaya saya akan mencoba menggunakan musim panas ini untuk lebih agresif. Yamaha sedang mencoba untuk membawa motor ke sisi saya, dan saya mencoba untuk mendapatkan sedikit lebih dekat dengan apa yang dibutuhkan dari saya. Sementara itu, pengamat MotoGP, Carlo Pernat, mengomentari kondisi tim Honda yang babak belur dalam beberapa musim terakhir kala sang pembalap andalan Marc Marquez tak bisa tampil akibat cedera. Pernat pun menyebut ada satu sosok yang bisa menyelamatkan Honda dari kondisi yang amburadul ini. Ya, Honda memang gagal berbicara banyak di pentas MotoGP dalam beberapa musim terakhir. Setidaknya, kondisi ini sudah mulai terlihat pada 2020, kala Marc Marquez harus absen hampir semusim penuh akibat cedera parah pada lengan kanannya. Sekembalinya Marc Marquez ke ajang MotoGP, Honda belum bisa kembali mendominasi perlombaan hingga merebut gelar juara seperti biasanya. Penyebabnya, Marquez belum kembali bugar 100%. Hal ini makin menunjukkan bahwa Honda benar-benar terpaku oleh Marc Marquez. 3 pembalap lainnya, Pol Espargaro, Alex Marquez, dan Takaki Nakagami kesulitan mendulang hasil manis. Mendapati kondisi ini, Pernat pun menilai bahwa Honda masih bisa bangkit di MotoGP, sekalipun Marc Marquez belum benar-benar fit. Semua ini bisa diwujudkan jika mereka merekrut ex-manajer tim Suzuki X-Star sekaligus Valentino Rossi, yakni David Brivio. Sebab, Brivio dinilai punya keahlian hebat dalam membereskan situasi kacau di tim. Lewat tangan dinginnya, Suzuki bahkan bisa menyabet gelar juara pada 2020 lewat aksi Joan Mir. Ini adalah situasi kacau, Honda memiliki motor terburuk di trek, ujar Carlo Pernat, sebagaimana dikutip dari Motosan, Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Hipotesis mengenai Brivio harus dievaluasi. Dia tahu tentang Jepang, dia tahu bagaimana membuat tim kuat. Dia tahu bagaimana memilih pembalap, dia akan menjadi sosok yang sempurna, sambungnya. Honda perlu memikirkan dengan baik saran dari Pernat. Sebab, Marc Marquez sampai saat ini masih belum terlihat prima. Bahkan, dia sedang absen di MotoGP 2022 karena harus naik meja operasi lagi.